اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Masam, saya berada di asrama haji, tepatnya di asrama haji Sukolilo, Surabaya. Koper jamaah haji kloter pertama sudah tiba di Gedung Hall Mina pada Kamis kemarin pukul 19 malam. Para petugas langsung sigap menurunkan 450 koper jamaah asal Kabupaten Tuban dengan penuh kehati-hatian. Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur Husnul Maram selaku Ketua PPIH Embarkasi Surabaya menjelaskan, koper jamaah tiba di asrama haji lebih dahulu dibandingkan jamaahnya. Koper jamaah kloter 1 asal Tuban itu sudah tiba di asrama pukul 19 malam. Semuanya mana saja yang tidak diperbolehkan ya tentunya harus dikeluarkan dari koper ya. Yang tidak diperbolehkan seperti yang gampang meledak itu pastinya harus dikeluarkan. Jangan sampai ada jamaah yang membawa spiritus, membawa minyak yang berlebihan dan sebagainya. Ya. Atau kalau membawa senjata, membawa gunting atau potong kuku dan sebagainya itu dimasukkan di dalam koper. Tidak boleh dibawa di tas tentengan ya. Sehingga itulah fungsinya pemeriksaan saat ini, semuanya supaya aman semuanya. Dan kita harapkan mudah-mudahan tidak ada barang yang tertinggal. Kalaupun tertinggal nanti pastinya harus kita beritahukan kepada masyarakat supaya kloter berikutnya tidak membawa barang serupa. Rata-rata 1-2 ya, karena saat ini di tahun 2022 1443 Hijriah itu kita 38 kloter, 36 kloter itu semuanya warga Jawa Timur, 1 kloter dari Nusa Tenggara Timur nanti akan diantar oleh gubernurnya yang beragama Katolik diantar ke sini, dan 1 kloter dari Bali, dan ada lagi tambahan dari Palembang itu 119 jamaah. Kesiapan panitia penyelenggara ibadah haji dalam menyambut para tamu Allah dengan layanan terbaik sudah sejak awal dilakukan. PPIH pembantu siap menyambut tamu Allah yang akan mulai masuk asrama haji Jumat tanggal 3 Juni 2021 pukul 8 pagi ini. Kehadiran 450 jemaah haji asal Kabupaten Tuban ini akan disambut dan diberangkatkan oleh Sekjen Kemenak RI Nizar Ali. Rencananya calon jemaah haji kloter pertama akan diterbangkan dari Bandara Juanda Surabaya menuju Bandara Madinah pada tanggal 4 Juni 2022 besok pukul 8 pagi menggunakan maskapai penerbangan Saudi Arabia Airlines dengan nomor penerbangan SV5141. Persiapannya apa itu termasuk itu manasik haji. Kemudian dapat koper itu juga. Kesehatannya dari Bapak sendiri, kesehatannya. Oh, kesehatannya alhamdulillah. Alhamdulillah Saya itu termasuk tergolong orang yang beruntung. Beruntungnya karena umpama haji itu berangkat tahun 2020 itu saya belum bisa berjalan. Ya, waktu itu saya manasi saja, saya diantar istri saya, dia itu diboncengkan, belum bisa naik sepeda. Alhamdulillah, kalau saya itu termasuk orang yang beruntung. Ya, kalau beruntung, jadi alhamdulillah saya sudah bisa jalan, walaupun kalau jauh saya tetap pakai tongkat jalannya seperti itu. Kalau boleh tahu kenapa waktu itu Bapak? Waktu itu saya itu kecelakaan. Iya, kecelakaan. Di tahun berapa, Pak? Di tahun berapa kecelakaan? Kecelakaan sekitar 2018 juga kepada Bapak dan Ibu setelah 1 tahun sudah jamaah tidak haji saya serasa, tahun tidak saya serasa, tapi kok 2022 itu enggak saya ini sakit akhirnya saya periksakan kok patah tulangnya gitu. Ya, akhirnya dioperasi. Assalamualaikum Pak. Untuk fasilitas jamaah haji, pripun persiapannya Pak? Hari ini kebetulan sudah mulai menerima kedatangan kloter 1 dari Tuban. Kami lihat tadi di penerimaan mulai
pertama kedatangan sampai hari ini saat ini sudah berjalan lancar, tidak ada masalah, tidak kendala. Hanya mungkin karena gedung kita lama nggak dipakai, ada beberapa yang harus dibetulkan, diperbaiki, tetapi perbaikan itu tidak mengganggu jadwal kedatangan hari ini dan besok. Kita sudah menyiapkan 2 zona, 2 bubble, yaitu zona 1 ada gedung A1, A2, C1, C2 dan E1. Itu akan bisa menampung kapasitas 450 orang jamaah. Kemudian yang bubble 2 di B1, B2, D1, D2 sama jumlahnya sampai E2 bisa menampung sekitar 500 orang maksimal untuk melayani satu kota jamaah sekitar 450 aman, ada masalah. Kemudian kita juga punya ketersediaan ada 1 kamar, ini yang khususnya yang tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Ada 10 kamar yang khusus untuk antisipasi barangkali ada jamaah yang terpapar COVID untuk digunakan sebagai isolasi mandiri. Tentunya jamaah yang COVID tidak bergejala atau OTG seperti itu. Perbedaan apa lagi selain ada kamar yang diisolasi itu, ruang isolasi, mohon maaf, ada apa lagi Pak selain itu fasilitasnya? Perlakuan khusus pada saat jamaah masuk sudah betul-betul clear and clear, sudah melakukan PCR di daerah dengan harapan masuk sudah tidak ada masalah. Artinya ada perlakuan khusus di tahun ini bahwa semangatnya petugas PPIH embarkasi adalah melindungi, tidak hanya melayani, melindungi dari paparan COVID. Maka kemarin semua tanpa terkecuali jajaran PPIH embarkasi sudah dilaksanakan PCR. Alhamdulillah, informasi yang saya terima tadi malam, seluruh karyawan asrama haji dan jajarannya alhamdulillah negatif semua, 120 orang. Yang lainnya saya belum tahu. Kemudian yang kedua, teman-teman kesehatan saat rapat bersama dengan tim PPIH ini kemarin ada satu peringatan yang harus diperhatikan. Tidak semua PPIH bisa berakses berdekatan dengan jamaah haji, maka ada batasan-batasan siapa yang boleh dekat dengan jamaah haji. Ini tujuannya tidak lain melindungi supaya kalau ada petugas yang terpapar tidak sampai menulari kepada jamaah. Kalau kendala khususnya Pak untuk saat ini, sampai saat ini? Ini tujuannya tidak lain melindungi supaya kalau ada petugas yang terpapar tidak sampai menulari kepada jamaah. Kalau kendala khususnya Pak untuk saat ini, sampai saat ini? Kendala khususnya ini teman-teman petugas daerah yang ngantar jamaah kayaknya belum satu bahasa dengan kita. Sebelum mereka betul-betul aman itu harus diamankan dulu di daerah sebelum mengantarkan jamaah. Artinya seluruh kru base itu harus clear dengan vaksin 1, 2, 3. Seluruh kru base yang antar jamaah harus sudah melakukan PCR di daerah dan negatif, minimal antigen di daerah dan negatif. Itu yang belum jalan normal. Tadi saya perhatikan di kloter 1 masih belum bisa berjalan normal. Mudah-mudahan nanti di kloter 2 ada evaluasi bisa berjalan normal seperti yang kita harapkan. Harapan Bapak ini untuk sampai akhir kloter nanti pripun Pak? Harapan kami sampai akhir kloter di kloter 38 di hari ke-30 semuanya jamaah aman, lancar, tidak ada yang terpapar COVID. Tentunya harus ada dukungan dari semua pihak, semua jajaran termasuk di dalamnya PPIH, baik PPIH embarkasi maupun PPIH daerah. Komitmen kita melayani dan melindungi. Artinya seperti yang disepakati rapat bahwa semua teman-teman PPIH hari pertama melakukan PCR, kemudian berkala nanti setiap 5 hari sekali ada rapid test antigen yang sudah disiapkan oleh semua petugas di asrama haji. Adakah tips khusus Pak? Tips khusus buat para jamaah haji tahun ini Pak? Tips khusus yang harus diperhatikan, kurangi aktivitas selama di asrama haji. Tidak ada banyak aktivitas di asrama haji, baik manasik maupun yang lainnya. Yang pertama, yang kedua, hindari sebisa mungkin kontak dengan orang lain agar tidak terpapar COVID. Supaya nanti kalau tidak kontak dengan orang lain, baik itu keluarga maupun orang lain yang mengunjungi jamaah, maka dihindari supaya aman dari paparan COVID. Siap. Matur nuwun Pak Ki. Demikian liputan haji kloter pertama embarkasi Tuban yang sudah masuk ke asrama haji hari ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share akun YouTube dari Masam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.